Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Imam Faizin dengan NIM 23010230064 dari kelas PAI 6B. Saya di sini ingin menjawab ujian akhir semester mata kuliah fikih Madrasah Aliyah yang diampu beliau Bapak Ahmad Fahri Yahya Ainuri. Langsung saja ke soal yang pertama. Definisi fikih secara etimologis dan terminologis beserta pembagian hukum fikih. Secara etimologis, fikih berasal dari bahasa Arab yaitu faqiha yafqahu fikhan, yang berarti pemahaman yang mendalam. Bukan sekedar tahu, tapi benar-benar mengerti sampai ke akar-akarnya. Sebagaimana dengan Imam Ghazali dalam Ihya-nya menegaskan bahwa fikih sejati bukan hanya menghafalkan hukum saja, tapi memahami jiwa di balik hukum itu. Jadi sejak dari kata asalnya pun fikih sudah menuntut keseriusan dalam berpikir. Kemudian secara terminologi, para ulama mendefinisikan fikih sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyati al-amaliyati al-muktasabu min adilatiha al-tafsiliyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dari definisi ada 3 kata kunci, yaitu hukum syariat bukan adat atau konvensi manusia. Amaliyah berkaitan dengan perbuatan nyata, bukan akidah, dan digali dari dalil-dalil terperinci. Kemudian pembagian hukum fikih. Hukum fikih terbagi menjadi dalam 2 kategori besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang langsung mengikat perbuatan mukallaf, terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada 5 ya. Wajib itu harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka mendapatkan dosa seperti sholat 5 waktu. Kemudian sunnah dianjurkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, seperti sholat sunnah rawatib. Kemudian mubah, boleh dilakukan atau ditinggalkan, makan, tidur. Kemudian makruh, makruh itu lebih baik ditinggalkan, seperti makan bawang sebelum sholat. Dan haram, haram itu wajib ditinggalkan, karena jika dikerjakan akan mendapatkan dosa, seperti zina, riba, mencuri, dan lain-lain. Ya, kemudian hukum wad'i. Hukum yang menjadi penanda atau kondisi berlakunya hukum taklifi meliputi sebab, syarat, mani, syah dan fasad, dan rukhsah dan azimah. Sebab adalah sesuatu yang menjadi pemicu berlakunya hukum. Misalnya tergelincirnya matahari menjadi sebab wajib sholat zuhur. Kemudian syarat, sesuatu yang harus ada agar hukum berlaku. Wudu merupakan syarat dari sholat. Kemudian mani, penghalang yang menggugurkan hukum, seperti haid menjadi penghalang bagi kewajiban sholat. Sah dan fasad, ukuran apakah suatu ibadah atau muamalah diterima secara hukum. Rukhsah dan azimah. Rukhsah itu keringanan, seperti sholat qashar saat safar, dan hukum asal berlaku dalam kondisi normal. Kemudian soal yang nomor 2, sifat hukum Islam, universalitas dan fleksibilitas. Ini soal yang menurut saya sangat relevan untuk direnungkan, terutama di zaman saat ini ketika banyak orang mempertanyakan apakah hukum Islam masih bisa berjalan di dunia modern. Jawabannya sangat bisa. Justru karena 2 sifat inilah yang membuat
tetap hidup. Hukum Islam bersifat universal dalam artian ia diturunkan untuk semua di semua zaman, di semua tempat, li zaman wa makan. Sebagaimana dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Universitas ini bukan berarti hukum Islam mengabaikan perbedaan budaya atau konteks, justru sebaliknya. Ia hadir sebagai nilai-nilai fundamental yang melampaui batas geografis dan temporal. Sifat universal ini juga tercermin dalam bagaimana fikih menyentuh semua aspek kehidupan, dari ibadah, muamalah, keluarga, hingga hubungan antar negara, jenayah. Tidak ada celah dalam kehidupan yang dibiarkan tanpa panduan fikih. Fleksibilitas inilah yang membuat hukum Islam tidak kaku dan tidak lapuk dimakan zaman. Para ulama merumuskan kaidah agung, al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah, tergantung sebabnya. Bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh. Itu menggunakan usul fikih. Kemudian soal yang nomor 3, konsep dasar ibadah, tinjauan dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Ibadah adalah inti dari seluruh bangunan Islam. Tapi yang sering terjadi adalah kita memahami ibadah hanya secara ritual saja, padahal ia memiliki kedalaman yang luar biasa kalau kita mau melihat dari berbagai sudut pandang. Dari tinjauan dogmatis, secara dogmatis ibadah dipahami sebagai kewajiban mutlak seorang manusia sebagai hamba abdullah kepada Tuhannya Allah. Ini berangkat dari pernyataan Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian dari tinjauan psikologis, ibadah memiliki dimensi yang sangat kaya, terbukti secara ilmiah memberikan dampak positif bagi kesehatan jiwa manusia. Pertama, ibadah adalah kebutuhan transendental manusia. Kemudian dari tinjauan sosiologis, dari kacamata sosiologis, ibadah bukan hanya urusan individu dan Tuhannya. Ia adalah institusi sosial yang memiliki fungsi sebagai kohesi dan integratif bagi masyarakat. Emil Durkheim, salah satu bapak sosiologi, dalam karyanya The Elementary Forms of the Religious Life berpendapat bahwa ritual keagamaan berfungsi sebagai solidaritas sosial. Bagaimana seperti sholat berjamaah, ibadah haji, puasa Ramadan yang dilakukan bersama-sama. Kemudian soal yang nomor 4, relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern, contoh kasus dan pemecahannya. Bagaimana fikih merespon ilmu pengetahuan modern? Fikih dan ilmu pengetahuan modern pada dasarnya tidak berada dalam posisi berhadapan, melainkan saling melengkapi, komplementer. Fikih menetapkan nilai dan batas, sementara itu pengetahuan menyediakan fakta dan konteksnya. Kaidah fikih yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa amadan. Hukum itu berputar bersama ilatnya atau alasannya, ada atau tidaknya. Contoh kasus yang pertama, transplantasi organ dan rekayasa genetika. Kasus kemajuan ilmu kedokteran memungkinkan transplantasi organ dari donor
hidup maupun meninggal untuk menyelamatkan nyawa. Lalu muncul pertanyaan, apakah boleh dalam Islam? Para ulama kontemporer termasuk Majma' al-Fiqh al-Islami dalam keputusannya membolehkan transplantasi organ dengan syarat ada kebutuhan mendesak atau zarurat. Kemudian donor memberikan izin atau keluarga jika sudah meninggal. Kemudian tidak ada jual beli organ karena tubuh bukan komoditas. Dasar hukumnya adalah az-zaruratu tubihul mahturat. Tak ada zarurat boleh membolehkan hal-hal yang dilarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih bukan ilmu yang membeku dalam sejarah. Ia ilmu yang hidup dan terus berdialog dengan zamannya. Li zaman wa makan. Selama manusia masih menghadapi masalah baru, selama itulah fikih akan relevan karena ia dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan akal yang terlatih untuk melihat maslahah. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.